Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatil muqarrabin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina. نخص صلى الله الرحمن بهذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang budiman. Di pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita bersama, kesempatan dan kemauan sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan taklim kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Minggu kemarin kita bicara hadis nomor 130. Saya ulangi, ada dua hadis yang hampir sama. Hadis nomor 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyata anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Ini dulu sudah pernah juga hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah ini. Katanya, kata Rasul, lau mutti qabli la ghasaltuki. Kalau seandainya kamu Aisyah itu meninggal sebelum saya, maka saya Nabi ini akan memandikan kamu. Jadi ini kemarin sudah. Jadi hukumnya ini menunjukkan bahwa Nabi itu besok akan pernah bersabda kepada Aisyah, kalau Aisyah itu meninggal awal, maka Nabi akan memandikan si Aisyah itu. Ini menunjukkan pada realita yang ada itu meninggalnya adalah Rasul dulu sebelum Aisyah. Nah ini dari kata-kata ini bisa diambil kesimpulan boleh seorang suami itu memandikan istrinya. Ini kemarin sudah kita bicarakan khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Yang tidak boleh hanya Imam Abu Hanifah, karena menurut beliau itu kematian itu merupakan perceraian. Tapi ketika bicara jumhur itu mengatakan boleh. Ini dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, ini karena dulu juga pernah ini. An Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah, bahwasanya Fatimah ya binta Muhammad, putrinya Rasul, itu ausat pernah berwasiat ayyughassilaha Aliyun radhiyallahu anha, agar supaya Sayyidina Ali itu memandikan Aisyah, maksudnya ketika sudah meninggal dunia.
Jadi kalau tadi itu Rasul yang mengatakan kalau kamu Aisyah itu meninggal sebelum saya akan memandikan kamu. Berarti boleh seorang perempuan, seorang laki-laki itu memandikan istrinya. Jumhur ulil kemarin. Nah, kemudian kalau suami meninggal dulu, istri meninggal dulu, ini kan pernah Fatimah itu pernah wasiat kepada Ali agar supaya ketika Fatimah itu wafat, Ali lah yang memandikannya. Nah, ini betul dilaksanakan. Jadi ketika si Fatimah itu wafat, yang memandikan memang Ali. Ini wahadal hadis saya bacakan ini min adillatil jumhur, termasuk dasar-dasar jumhuril ulama ala jawasi ghusliz zawj imra'atahu, bolehnya memandikan seorang suami terhadap istrinya. Alasannya liadami ingkita'i ismatin nikah bainahuma, karena tidak terputus ya pernikahan itu ismah. Jadi bukan nikahnya ya putus, tapi ismah pernikahan, perlindungan pernikahan itu masih ada. Jadi hubungan pernikahan itu masih ada. Jadi terus ada mengatakan di bawah dalil anna hadil wasiyah wa in kanat min qaulis sahabi. Dia mengatakan ini kan hanya qaulis sahabi. Nah, sahabat yang mengatakan, ini Asma bin Umas mengatakan, ini kan sahabat, bahwa Fatimah itu pernah wasiat kepada Ali, kalau si Fatimah itu meninggal, Ali suruh mandikan. Nah, ini kan qaulus sahabat, bukan qaulun Nabi. Tapi wa in kanat min qaulis sahab, min qaulis sahabah, ini gaya. Illa annahu lam yunkir 'alaiha ahadun. Hanya saja tidak ada satupun sahabat yang mengingkari itu. Fadalla 'ala dzalik ya, kana amran ma'rufan jariyan bi al-amal fi ahdin nabawi. Ini menunjukkan bahwa persoalan itu ma'ruf, sudah diketahui. Jadi suami memandikan istri ma'ruf, sudah diketahui berlakunya pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ataupun mungkin kita pakai dalil ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ini kan sahabat juga, seperti bulan, seperti bintang, dimanapun kamu ikut maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini boleh. Jadi ini saya kira pengulang. Jadi kalau memandikannya suami terhadap istri itu boleh, dasar ini jumhur. Ada yang tidak bolehkan hanya satu, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, kemarin sudah saya jelaskan mengapa kok tidak boleh. Karena seandainya sang suami itu nikah empat, kemudian yang istri yang keempat ini meninggal, maka ketika meninggal itu sang suami itu boleh nikah satu lagi. Berarti ini sudah viral. Ketika meninggal itu sudah viral. Ya, karena apa? Ketika sang istri itu meninggal, ini boleh nikah lagi. Berarti sudah bisa. Maka itu dasarnya Abu Hanifah. Tapi jumhur tadi mengatakan tidak. Karena apa? Ada hadis tadi, ada hadis Nabi tadi, dan ada qaulis sahabah. Jadi pesannya Fatimah terhadap Ali untuk memandikan ketika Fatimah itu meninggal dunia. Dan ini betul, ketika Fatimah itu meninggal karena wafatnya Madinah,
wafatnya Fatimah itu tidak lama setelahnya wafatnya Nabi. Ini yang memandikan, yang mengkafani, ya, yang memandikan, yang mengkafani, yang menanam itu Ali sendiri, ditandangi sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin ya dengan bantuan orang lain. Ini boleh ya, jadi kalau itu boleh. Nah, ini. Tetapi kalau yang meninggal itu suami, bolehkah sang istri itu memandikan? Kemarin yang dulu sudah. Nah, ini tetap boleh. Alasannya apa? Karena ketika sang suami itu meninggal, sang istri itu masih mu'taddah, masih ada iddah, jadi tidak boleh langsung nikah. Jadi masih ada keterikatan antara istri dengan suami itu, walaupun suami itu sudah meninggal dunia, masih ada keterikatan. Karena apa? Seandainya sang suami itu meninggal, istri itu tidak langsung boleh nikah lagi, tidak boleh. Harus mu'taddah, menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, kalau dia itu tidak hamil, lah itu baru boleh nikah. Nah, kalau hamil malah sampai melahirkan anak. Jadi kalau seandainya ada suami meninggal, sang istri itu sudah hamil tapi baru 1 bulan, maka sang istri itu baru boleh nikah. Nanti iddahnya dia itu sampai 6 bulan, sampai lahirnya sang jabang bayi. Ini barulah lahir, baru sang istri itu boleh menikah lagi. Ya, ini kan jelas ada ini iddahnya seorang yang ditinggal meninggal oleh suami. Jadi kalau dia itu punya iddah, maksudnya punya tidak hamil yang 4 bulan 10 hari. Oleh karena itu, karena masih ada keterikatan antara suami dengan istri, maka ketika suami meninggal, maka istri itu boleh memandikan suaminya. Sudah pernah dulu. Nah, sekarang berikutnya ini An Buraidah. Nah, ini An Buraidah fi kissatil Ghamidiyah, dalam kisahnya Ghamidiyah allati amaron Nabi, di mana Rasulullah itu memerintahkan birajmiha, untuk merajam Ghamidiyah fi zina, disebabkan karena zina. Summa amara biha, kemudian Nabi merintahkan untuk ngerupoko si Ghamidiyah tadi setelahnya diranjam. Fasulliya 'alaiha, kemudian disalatkan si Ghamidiyah itu, wa dubinat, dan dimakamkan. Ini ya. Jadi ini kasus Ghamidiyah. Ceritanya panjang. Jadi kisahnya gini. Qala Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah itu mengatakan begini. Ja'at al-Ghamidiyah, seorang perempuan namanya Ghamidiyah itu datang. Faqalat, lantas berkata gini, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Ngaku dia, ini sesungguhnya saya ini qad zanaitu, telah zina. Saya telah zina ya Rasul. Fatahhirni, tolong sucikan saya. Wa innahu radda. Ketika itu Nabi menolak. Ini falamma kana al-ghad, ketika hari berikutnya, qalat ya Rasulullah, Ghamidiyah datang lagi, tanya kepada Rasul, lima tarudduni, kenapa Rasul kamu kok menolak saya? La'allaka antaruddani kama radatta Ma'iz. Ada kisah lagi ini. Mungkin kamu menolak saya seperti kamu menolak ini si Ma'iz. Ini juga kasus lagi, ada kasus lagi. Fa wallahi, demi Allah, ini lahubla, saya ini sudah hamil. Ngaku ini hamil. Qala, lantas Rasulullah mengatakan,
Immalah ini begini, Nabi katakan immalah, kenapa sih ini kamu kok tidak merahasiakan itu, kemudian kamu tobat kepada Allah, kamu terus ini wa immalah itu kata macam itu, kenapa kamu kok tidak menutupi diri kamu, kok ngaku kalau kamu sudah zina, ya. Kemudian kamu itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak ini mengambil jadi tarjian kaulika, kamu tidak jabel istilahnya itu kata-katamu tadi. Jadi ketika disuruh pulang ya sudah pulang. Pulang itu ini maksud Nabi punya maksud gini, kenapa kamu tidak sudahlah kamu itu pulang terus tobat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zina itu kan hakullah, dosa yang hanya hakullah. Jadi kalau orang itu tobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya, ya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hakul adam. Ini bukan hakul adam. Ini terus fadhabi ini beda kan, di sini kan beda. Kalau sudah ngaku di kehakiman ini ya harus dihukum. Wong dia sudah ngaku. Ini buat dia itu ini. Jadi ini persoalan perzinahan. Memang beda ya. Ini jatuhnya hukum itu beda. Kalau di Indonesia memang beda. Di Indonesia itu kan zina itu namanya zina, ini tetap zina. Jadi kalau di Indonesia itu namanya zina itu kan ada definisi kalau sang perempuan itu sudah punya suami ataupun yang perempuan itu masih kanak-kanak, itu dapat perzinahan. Kalau sudah tidak bersuami, sudah dewasa, itu kalau suka sama suka, itu di Indonesia itu tidak terjadi, tidak ada hukum perzinahan, tidak ada hukum di situ. Jadi kalau dia suka sama suka, ya lepas, tidak ada hukum. Tetapi kalau Islam itu tetap kena hukum, namanya tetap zina. Jadi kalau ketahuan, kalau dia lapor ketahuan, ini tetap ya. Kalau ini ketahuan, tapi kalau suka sama suka kan, asalkan laki perempuannya sama-sama terima, di Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau di hukum Islam, kalaupun suka sama suka, tapi kalau ketahuan itu namanya zina dan harus kena hukum. Cuma bedanya kalau dia itu sudah punya suami, sang istri itu diranjam. Kalau dia itu belum punya suami, cuma dikhat, ditakzir, dikhat, dilempar, dicambuk beberapa kali. Ini Nabi sudah ngomong ini, immalah, kenapa sih kamu kok tidak nutupi dirimu, kata Nabi. Terus fadhabi, kalau karena ngomong macam itu, karena ngomong kedua, datang lagi kan, Ghomidia ngomong, inilah hubla, saya sudah hamil Nabi. Ini terus kalau gitu Nabi ngomong, kenapa sih kok kamu tidak nutupi dirimu? Dah, sekarang kamu pergi. Qala idzabi fa'ardi'i, sampai kamu melahirkan anak. Hatta Fatoma taftomihi, Fatoma yaftimu, sehingga kamu nanti nyapih. Kamu melahirkan anakmu sampai kamu nyapih. Ini keliru kelihatan. Qala ini fadhabi hatta talidi,
pergi kamu sampai melahirkan. Ini pergi sampai kamu melahirkan. Kata talidi. Qala falamma waladat. Ketika si Ghamidah sudah melahirkan, atatu datang lagi dia bisobi dengan gendong anaknya. Fi khirqatin di dalam kalau kita mungkin ya sayuk selindang. Pokoknya digendong lah. Ada kain untuk gendong. Qala lantas berkata si Ghamidah itu, hadza qad waladtuhu. Ini saya sudah melahirkannya. Nah, ini anak saya sudah melahirkannya. Nah, terus Nabi mengatakan, qala idzabi, pergi fa'ardihi, susui anakmu itu hatta taqtomihi, sehingga kamu nyapi. Nah ini falamma fatamatuhu, ketika si Ghamidah sudah nyapi, atatu bisobi, datang lagi dengan anaknya tadi. Fiyadihi wa fiyadihi kasratu khubzin, di tangannya anak itu ada sepotong roti. Nah, berarti sudah kecil anaknya sudah bisa makan roti itu. Terus faqalat hadza ya Nabi Allah qad fatamtu. Ini wahai Nabi Allah, saya telah nyapinya. Buktinya dia sudah bawa roti. Nah, terus waqad akal ta'am, dia sudah bisa makan sendiri. Terus fada fa'as-sabiyya ila rajulin minal muslimin. Kemudian Nabi itu mengambil anak tadi, diserahkan kepada seseorang Islam lain ini minal muslimin. Summa amara biha fa khafara laha ila satriha. Kemudian Nabi memerintahkan ini untuk dihukum si Ghamidah itu. Fa khafara laha, digali gali lubang ini. Terus si Ghamidah tadi ditanam ke situ, ila sadriya, sampai duduk. Nih. Wa amaron nas. Kemudian Nabi merintahkan orang untuk merajam. Itu hukum Islam, untuk merajam orang itu tadi. Farajamuha, kemudian dirajam. Rajam itu dilempari. Jadi hanya tinggal seini dilempari si Ghamidah tadi. Fayuqbilu Khalid bin Walid. Terus Khalid bin Walid datang, ya, bihajarin, bihajarin dengan bawa batu, karena kan faroma roksah. Terus dia itu melempar kepalanya, keras namanya Khalid. Fatandoh, fayandohu adam ala wajhi Khalid. Ya. Kemudian ketika dilempar itu, darahnya si Ghamidah tadi muncrat, ya, muncrat kena mukanya si Khalid. Fasabbah, terus si Khalid tadi misui orang tadi, si Ghamidah dipisui oleh si Khalid. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagus ya. Terus Nabi dengar sabbahu iya, pisuannya, kata-kata yang tidak baik yang dilontarkan oleh si Khalid kepada si Ghamidah. Faqala, lantas Rasul mengatakan, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, ya, berhenti wahai Khalid gitu. Fawallahi, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku itu di bawah kekuasaannya, demi Allah maksudnya, ya. Laqad tabat taubatan, si Ghamidah itu telah tobat, sungguh-sungguh telah tobat. Lau taba sahibu maksin la ghafara lahu. Seandainya orang-orang yang tukang ngambil ini besel itu mengambil cukai, orang ini loh, biasanya orang narik apa-apa yang tidak itu muks itu gini, kalau naik cukai. Jadi saya seperti pengaman di pasar tuh, narik itu, baru tidak narik, dia tidak punya hak, itu muks. Jadi muksun itu cukai.
Jadi dodolan dikenai cukai. Enggak, di Islam enggak ada cukai, enggak ada. Seandainya orang itu kan enggak boleh. Wong dia itu haknya sendiri kok, dia dodol dhewe kok. Gede kok ditariki pajak. Enggak boleh. Dia dicari cukai. La ghafartu lahu. Seandainya si ahli mukstobat itu akan diterima tobatnya. Si Ghomidia itu juga tobat macam itu. Summa amara biha. Kemudian diperintahkan suruh ngulesi, suruh mandikan. Fasalla alaiha. Ini Nabi ada yang kata Nabi menyolati, ada orang lain menyolati alaiha kepada orang tadi. Wa tufinat, baru kemudian dimakamkan. Loh, ini kan bagus. Kasusnya orang yang tobat, tapi hukum telah tidak. Jadi kalau orang itu sudah menjalani hukum, ya, ini kan hukum kisos. Padahal dia itu tobat betul, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soalnya ada fasulliya alaiha, ini disolatkan. Itu nyolatkan apa? Nabi nyolatkan atau tidak, di sini ada ya. Jadi kanan Nabi itu mursyidan hakiman bil mu'min raufan rahiman. Kadang-kadang Nabi yatruku fi'la syai'in. Nabi itu kadang-kadang meninggalkan, tidak melakukan sesuatu. Kalau memang meninggalkan itu merupakan aufak, lebih sesuai. Tapi wa ya'muru ashabahu bi fi'li dzalik. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi memerintahkan sahabat untuk melakukan itu. Liyakuna arfaq. Ini supaya dia itu dibelas kasihannya, rafaqa. Ini karena liyakuna itu supaya lebih ada hubungan ini, rafiq, ketemanan. Ini jadi Nabi lam yusalli salatal janazah. Ini Nabi tidak salat janazah alal fusak, orang yang pernah melakukan dosa besar. Nabi enggak mau. Enggak mau. Ini alasannya apa? Zajran li amsalihim. Itu supaya orang lain itu tidak melakukan perilaku seperti itu. Zajran. Ini warat an li ghairihim, ini sama, dan menolak pada untuk yang lainnya supaya tidak niru melakukan macam itu. Perilaku itu. Wa hadza darbun minal uqubah. Ini adalah satu bentuk siksaan. Wa ta'dib dan pendidikan. Karena apa? Kok itu dikatakan siksaan dan pendidikan? Karena lima urifa min ta'alluqis sahabatil kiram bi sholati sallallahu alaihi wasallam ala umatahum. Karena satu hal yang diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi, ya, ini dengan salatnya Nabi itu. Li anna sholata syafa'atun. Karena salat itu syafaat. Salat itu kan doa, memberikan pertolongan. Wa syafa'atur rasul la turadda. Sedangkan syafaatnya Rasul tidak akan tertolak. Jadi orang itu ingin semua disolati oleh Nabi. Karena sholatnya Nabi itu kan, sholat itu merupakan syafaat. Syafaat itu memberikan pertolongan. Makanya kadang-kadang orang yang akhrisu bid'a, ketika kita nyolati itu suruh ikhlaslah. Karena apa? Ini kita berarti kan mendoakan pada orang yang meninggal itu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan doa. Jadi as-salat itu doa. Lah padahal syafaatnya Nabi tidak pernah tertolak. Jadi orang senang itu. Ini. Wa min hadzal makna tarkuhu as-shalah ala man qatala nafsahu bi miqsadin tahdhiran.
Oleh karena itu Nabi tidak mau ketika disuruh mensolatkan seseorang yang bunuh diri ini dengan pisau ini, tujuannya takhdziran wa tamfiran. Tujuannya untuk takhdzir, jangan sampai itu dilakukan, jangan sampai orang bunuh diri. Wa tamfiran, takhdzir wa tamfir, jangan sampai diulangi dan dilakukan itu bunuh diri itu. Nah ini demikian juga wa kadzalika tarku as-shalah ala man mata wa alaihi dainun. Demikian juga dulu Nabi juga tidak nyolati orang yang meninggal dunia ketika dia masih punya hutang. Itu fi sadril Islam. Tujuannya hasan ala qada'i duyun. Ini untuk mendorong orang supaya kalau hutang itu nyauri. Jadi kalau hutang mati bebas, hutangnya saya kayak kalau mati gak nyauri, enggak. Walaupun meninggal tetap disuruh nyauri. Ini nyauri hutang itu. Nah, ini makanya Nabi ketika itu tidak mau nyolati. Nah, ini di wa ma'ahada, walaupun demikian faqad amara ashabahu, Nabi pemerintah kepada sahabatnya ayu selu ala saf untuk nyolati. Nabi tidak mau, tapi memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk nyolati. Alasannya apa? Li alla yudfan bila salatin, agar supaya orang yang mati itu tidak ditanam tanpa disolati. Maka Nabi mengatakan ini, amma ana fala usolli alaihi, kalau saya tidak nyolati, kalau kamu solatilah. Loh, ini kalau menurut ahli fikih ya, jadi sebenarnya ini orang-orang yang meninggal dunia karena apapun juga, kalau dia itu Islam tetap wajib disolati, dimandikan, dikafani, disolati dan ditanam. Ya, ini. Jadi ini orang ini. Jadi dari hadis ini ternyata banyak ini yang fikul hadisnya banyak. Nah, ini fikul hadisnya banyak. Pertama ini ya hukumnya hanya dihukum dicambuk itu 80 kali atau 100 kali. Kalau rajam kan sampai mati. Itu jadi bedanya antara muhsan dengan ghairu muhsan. Kenapa kalau ghairu muhsan enggak lebih ringan ya? Kenapa kok muhsan lebih berat? Karena dia sudah punya istri, dia sudah punya suami. Kenapa kok berlaku macam itu? Nah ini wad'ul mar'ah fi khafratin waqta iqamatil had alaiha siyanatan laha min inkishafi auratiha. Kenapa kok ditanam? Ini supaya ini takut kalau inkishaful aurat. Mungkin kan sakit kan mungkin orang bisa tidak sadar auratnya terbuka. Nah, makanya ditanam supaya dia itu tidak terbuka auratnya. Berikutnya man sabba man ujriya al-had, atau min sabbi man ujriya al-had. Tidak boleh misui ya, mengata-ngatai dengan kata-kata kotor orang itu sedang dihad, menjalani hukuman. Karena hukuman itu karena tadi kalau tobat bisa mensucikan. Ini Khalid bin Walid diperingatkan oleh Nabi. Ini akhdul mukus jarimatun, ini takfur bit taubah wal iqla' anha. Ini mengambil ini cukai, ini dosa jarimah. Cukai ya, ini wong di rumahnya sendiri ya, ini cukai, enggak boleh.
Nah, cukai itu kan mengambil ini. Kalau di Indonesia kan ada itu cukai itu. Di negara-negara mungkin tidak ada. Tapi kalau di sini mungkin karena untuk menjaga itu mungkin jadi punya alasan supaya produk-produk dalam negeri tidak ini. Mungkin punya alasan macam itu. Tapi mengambil cukai itu kadang-kadang kan orang dagang diambil demi keamanan ngambil. Itu tidak boleh. Itu dosa. Ya caranya apa? Dengan tobat. Nah, dengan tobat dan berhenti. Jadi narik itu kan ada ditarik ini cukai. Jadi biasanya ada keamanan, demi keamanan itu padahal dia itu dagang sendiri. Nah, demi ini akan ada. Makanya seperti di Jakarta kan ada itu yang periman-periman gelap itu. Yang dia itu seperti keamanan. Padahal kita sudah punya polisi yang digaji oleh negara. Mesti harus ada orang itu. Itu nggak boleh itu. Liar kan itu tidak boleh. Liar nggak boleh. Wong di sini mungkin muksu yang resmi aja kalau bisa ya jangan karena membebani orang. Ini. Kemudian berikutnya jawazul halaf bi ghairi istikhlafin li ta'zimil amril waqi'. Boleh orang itu sumpah tanpa diminta untuk sumpah untuk menunjukkan bahwa kasus itu betul-betul terjadi. Jadi ini kadang-kadang kita tidak diminta wallah begini padahal dia tidak disuruh untuk sumpah. Boleh orang itu sumpah walaupun dia tidak disuruh untuk sumpah untuk menunjukkan bahwa persoalan yang ngomongkan itu betul-betul persoalan yang penting. Ini. Kemudian yang terakhir, masru'iyatus shalah 'alal mahdud wal majnun. Jadi disyariatkan mensolati jenazah bagi orang yang dihad ataupun orang yang melakukan kriminal. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya. Yusallil imam wa al-fadl wa ghairihim ala man qutila haddan. Ini. Jadi penguasa, imam suruh nyolati kan mesti. Wa al-fadl orang-orang utama ini dan yang lain-lain ala man qutila haddan. Cuma kalau menurut Waquriyas Shalah Al-Malik wa Ahmad al-Imam wa al-Fadl duna ghairihim. Kalau menurut Imam Malik ya dimakruhkan orang-orang yang utama, imam penguasa itu penguasa yang baik negara-negara Islam itu mensolati orang yang kena had. Sedangkan orang melakukan kriminal bukan yang lain. Yang lain boleh aja, tapi tokoh-tokohnya jangan. Yang lain boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap boleh. Tokohnya juga boleh, imam juga boleh. Itu disyariatkan sholat untuk itu. Jadi seperti kalau di masyarakat mungkin kita tahu ada orang bunuh diri, ada ini orang kena hukum ini, orang dihukum mati, ya disolatkan orang mati. Jadi karena itu hakul ada, dia seorang muslim, dia dimandikan. Jadi seperti dulu ketika ada orang dihukum tembak meninggal, kalau muslim dikafani, dimandikan, disolatkan dan ditanamkan. Berikutnya An-Jabir wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini karena merupakan penting saya kira. Soalnya ini kasus waqi'iyah, soalnya terjadi di masyarakat sering kan orang bunuh diri, orang caro, orang dihukum mati terus dibawa pulang. Itu gimana? Hak kita, haknya dia. Kita lihat orang muslim atau tidak. Kalau dia itu selama orang muslim harus disolatkan. Harus disolatkan itu. Di siapapun yang menyolati. Kalau menurut Imam Syafi'i siapapun boleh menyolatkan sunnah. Tapi kalau menurut Imam Malik, kalau tokoh-tokoh ya janganlah, ulama-ulama ya jangan. Nanti seakan-akan takut kalau itu
melegalisir atau menjustis, oh itu kalau gitu tidak apa-apa perbuatan macam itu, buktinya juga tokoh mensolatkan. Nah, ini kalau memang ada imit macam itu ya sebaiknya tidak. Jadi supaya orang itu seperti tadi, kenapa Nabi tidak mensolatkan orang zina, orang yang punya hutang, orang melakukan dosa fasik, itu supaya zajran wa tamfiran, supaya orang-orang itu tidak melakukan perbuatan seperti itu. Kalau dia melupakan perbuatan seperti itu, Nabi tidak mau mensolati. Padahal sholatnya Nabi itu syafaat luar biasa dan sangat dinanti oleh sahabat. Tapi sebagai hakul adam dan hakul muslim, dia itu kalau mati harus disolati siapapun yang mensolatkan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.